Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting dan menyentuh langsung ke kantong para petani sawit, yaitu tren harga sawit, terutama TBS atau tandan buah sawit dari Januari sampai Mei 2025. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Roni P, tempat kita bahas semua hal tentang industri sawit. Dari hulu hingga hilir, dari pabrik sampai petani. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting dan menyentuh langsung ke kantong para petani sawit, yaitu tren harga sawit, terutama TBS atau tandan buah sawit dari Januari sampai Mei 2025. Oke, kita langsung ke datanya. Kalau dilihat dari Januari sampai dengan Mei 2025, tren harga TBS di berbagai provinsi utama penghasil sawit seperti Riau, Kalimantan, Sumatera cenderung mengalami penurunan. Di Riau misalnya, awal tahun harga TBS stabil di kisaran 2.500 per kilogram. Tapi, memasuki di April-Mei ini, harga TBS mulai loyo. Turun jadi sekitar 2.200 per kilogram, bahkan di bawah itu. Kebetulan saya petani sawit di Kalimantan. Di awal tahun, harga sawit di daerah saya itu stabil di kisaran harga 3.500 per kilogram. Tapi di Mei ini harganya sudah turun hingga sekitaran di 3.100 per kilogram. Bahkan di kebun-kebun yang jauh dari pabrik, harganya sudah di bawah 3.000 per kilogram. Penurunan 5-10% harga TBS ini juga banyak terjadi di daerah-daerah lain. Artinya apa? Dalam 5 bulan pertama tahun 2025 ini, petani sawit merasakan tekanan ekonomi, terutama untuk mereka yang bergantung penuh dari hasil panen sawit. Tapi pertanyaannya, kenapa harga bisa turun? Disinilah kita bedah satu persatu, mulai dari dalam negeri dulu. 1. Kenaikan pungutan ekspor. Mulai 17 Mei 2025, pemerintah menaikkan pungutan ekspor yang sebelumnya 7,5% menjadi 10% melalui PMK nomor 30 tahun 2025 untuk dana subsidi biodiesel program B40. Masalahnya, ini bikin pengusaha ekspor semakin terbebani. Mereka harus potong margin dari mana? Ya dari pembelian ke pabrik. Akhirnya pabrik juga akan tekan harga ke petani sawit. 2. Produksi dan produktivitas menurun. Banyak kebun sawit tua belum diremajakan. Cuaca juga mulai ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan di daerah saya sendiri hujan terus, jadi susah keluarkan buah dari kebun ke pabrik. Akhirnya kualitas TBS jadi menurun. TBS yang harusnya panen hari ini, lalu sampai ke pabrik hari ini, karena jalan rusak, jadi 2-3 hari baru sampai ke pabrik. Bahkan bisa lebih dari itu. Kadang buah sawitnya sudah jadi brondolan, bahkan sudah menghitam baru sampai ke pabrik. Gimana kalau di daerah kalian? Sama juga kayak di daerah saya, cuaca ekstrim? Boleh ceritakan di kolom komentar di bawah. Nah, karena kebun sawit tua dan cuaca ekstrim ini, akhirnya hasil panen berkurang, biaya produksi meningkat, tapi harga jual rendah. Lengkap sudah penderitaan petani. Pemerintah memang dorong konsumsi domestik dengan program B40. Secara jangka panjang ini bagus. Tapi jangka pendeknya volume ekspor berkurang, stok melimpah, sehingga tekanan harga meningkat. 4. NTP petani menurun. NTP atau nilai tukar petani yang merupakan indikator kesejahteraan petani turun di banyak wilayah. Artinya biaya hidup naik, biaya perawatan sawit naik,
Sementara pendapatan dari sawit menurun. Jadi jangan heran kalau banyak petani sawit mengeluh, bukan karena malas, tapi karena harga yang nggak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan. Sekarang kita bahas faktor global. Yang pertama, harga sawit global turun. Data global menunjukkan harga sawit dunia turun sekitar 12,7% sejak awal 2025. Alasannya, pasokan meningkat, tapi permintaan masih lemah di awal tahun. Kedua, regulasi deforestasi Uni Eropa. Mulai Desember 2025, Uni Eropa mewajibkan semua produk sawit yang masuk ke Uni Eropa harus bebas deforestasi. Ini bikin buyer Eropa tahan dulu beli, nanti-nanti saja. Dampaknya, permintaan ekspor turun sejak awal tahun. 3. India pangkas bea masuk. Nah, ini berita positif. India potong bea masuk sawit dari 20% jadi 10%. Tapi ini baru berlaku di akhir Mei, efeknya belum berasa banget ke petani. Kedepan ini bisa jadi angin segar kalau India beli sawit besar-besaran, harga TBS bisa naik. Semoga naiknya terbang tinggi ya. Amin. Keempat, India kurangi tanam kedelai. Ini juga berita positif. Banyak petani India alih tanam jagung dan tebu. Artinya, produksi minyak nabati lain turun, permintaan sawit bisa naik. Tapi ini baru potensi jangka menengah, bukan penyelamat instan. Ini adalah rangkuman dan analisa dari riset kecil-kecilan saya soal harga sawit Januari sampai Mei 2025, yaitu harga TBS cenderung turun 5-10%. Penyebab dalam negeri, kenaikan pungutan ekspor, produksi menurun, dan tekanan biaya. Penyebab global, harga global turun, regulasi Uni Eropa, dan permintaan ekspor stagnan. Sinyal pemulihan, ia tentu saja ada dari kebijakan India dan potensi permintaan biodiesel. Kesimpulannya, petani sawit sedang diuji, tapi di balik tekanan ada harapan. Kuncinya adalah pemerintah dan industri harus kerjasama. Jangan semua beban dilempar ke petani. Jadi teman-teman, itu tadi ulasan lengkap tren harga sawit selama Januari sampai Mei 2025. Semoga konten ini bikin kita semua melek soal faktor-faktor yang ngatur harga sawit. Bukan cuma dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Buat kalian petani, pengusaha, atau cuman penikmat minyak goreng, sekarang kalian tahu kalau sawit itu kompleks. Dan kita harus terus edukasi masyarakat agar industri ini makin kuat dan berkelanjutan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Subscribe dan aktifkan loncengnya juga, biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari industri sawit. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam tandan berduri, salam petani sawit.